Corak-corak zaman purba. Pengertian. Kehidupan suatu masyarakat dari masa ke masa selalu berkembang dan mengalami perubahan. Begitu pula dengan corak kehidupan manusia zaman prasejarah. Pada awalnya, masyarakat praksara hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, dengan memanfaatkan alat-alat primitif yang masih sangat sederhana. Kemudian mereka berubah menjadi semi-nomaden dan berubah lagi menjadi menetap di suatu tempat. Berdasarkan dicorak kehidupannya, zaman praksara dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan meramu. Masa ini manusia purba hidup secara nomaden karena tidak punya tempat tinggal yang tetap. Mereka berpindah-pindah tempat untuk mencari yang banyak bahan makanannya. Manusia purba pada masa ini mengumpulkan makanan yang ada di alam tanpa mengolah atau menanam terlebih dahulu. Pada umumnya, manusia purba pada masa berburu dan meramu biasanya memburu binatang antara lain kerbau liar, rusa, gajah, banteng, dan badak. Sedangkan manusia purba yang hidup di sekitar pantai, mereka berburu ikan dan kerang. Kegiatan berburu umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Tugas wanita adalah mengumpulkan makanan yang tersedia di alam sekitar seperti ubi, buah-buahan, daun-daunan, dan kacang kedelai. Masa berburu dan meramu terjadi pada zaman batu tua Paleolitikum dan berlangsung kurang lebih selama 600.000 tahun. Alat-alat pada masa berburu dan meramu. 1. Kapak berimbas. Untuk berimbas kayu, mengulisi binatang dan memecah tulang. 2. Kapak genggam untuk menggali umbi dan memotong hewan buruan. 3. Alat serpis sebagai pisau. Untuk kebutuhan memasak dan penerang pada malam hari, manusia purba juga membuat api dengan cara menggosok dua batu yang mengandung unsur besi yang kemudian menimbulkan percikan api untuk membakar lumut atau rumput kering. Manusia purba hidup secara kelompok dan membekali diri untuk menghadapi kehidupan lingkungan. Masa bercocok tanam. Kehidupan budaya masa bercocok tanam ditandai perubahan kehidupan manusia yang sangat signifikan, yaitu dari kehidupan semi-nomaden menjadi menetap secara permanen. Manusia purba tidak lagi berpindah tempat untuk mencari makan, melainkan sudah mampu bercocok tanam. Pada masa ini, manusia mengandalkan alat yang lebih maju dibandingkan masa berburu dan meramu. Pada masa ini, manusia purba mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan dengan membuka lahan di hutan untuk bercocok tanam. Pada masa ini, manusia mulai menetap dan tinggal secara sederhana dengan berkelompok, tetapi kehidupan berburu dan meramu. Alat yang digunakan pada masa bercocok tanam yaitu gerabah, beliung persegi, kampak lonjong, mata panah, dan pemukul kulit kayu. Masa perundagian. Istilah masa perundagian berasal dari bahasa Bali, yakni undagi, yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keterampilan tertentu. Masa perundagian digunakan untuk menyebut zaman logam. Pasalnya, saat itu ada undagi atau orang terampil, orang yang sudah mengenal teknik melebur logam mencetak menjadi alat yang diinginkan. Manusia sudah mengenal teknologi sederhana dan sebagai kerja dalam kehidupan masa perundagi. Manusia sudah menemukan biji besi seperti tembaga perunggu dan lain sebagainya dan digunakan sebagai alat untuk membuat barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Alat masa perundagian. Yang pertama, perunggu, baja perunggu, pisau dari besi, tombak, mata panah, dan peralatan rumah tangga dari logam. Kedua, ada kapak corong, kapak sepatu, candaras, nekara, moko, perhiasan perunggu, arcara, juga dari tanah liat seperti gerabah, tempayan, genting rumah, batu bata, dan sebagainya. Masing-masing tugas kami. Ferdi Putra Pratama mencari materi dan dubbing video. Krisna Dwi Putrianti mencari materi dan dubbing video.
Maharaj Muhammad meringkas materi dan dubbing video. Putri Tiara Sherin, editor, mencari materi dan dubbing video. Via Ramadhani, meringkas materi dan dubbing video. Terima kasih, sekian dari kami.